Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga masih semangat untuk melaksanakan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Yang terhormat Ibu Herlinda Nur Afwa Sofia MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Aljabar Matriks dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang dengan anggota 1. Fahfurozi NIM 190810509. Yang kedua ada saya sendiri Syam Ahyani 190810501. Dan yang ketiga Lucy Malini NIM 19081050022. Dan yang terakhir Christina Pina Amelia dengan NIM 19081050031. Di sini kami akan mempresentasikan materi berjudul Sistem Persamaan dan Keterbalikan. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Oke, sebelum kita lebih lanjut memahami materi mengenai solusi dari suatu sistem persamaan linear, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu teorema dasarnya. Di mana teorema pertama berbunyi, setiap sistem persamaan linear memiliki salah satu dari 3 kemungkinan. Apa saja itu? Yang pertama, tidak memiliki solusi. Yang kedua, tepat satu solusi. Dan yang ketiga, tak terhingga banyaknya solusi. Di mana apabila kita gambarkan suatu grafik tidak memiliki solusi, nah kita misalkan ada 2 garis, maka apabila tidak memiliki solusi, garis itu akan sejajar. Selanjutnya, tepat satu solusi atau mempunyai solusi, maka kedua garis tersebut akan berpotongan. Selanjutnya, apabila mempunyai tak terhingga solusi, maka garis tersebut akan berhimpit. Setelah kita mengetahui teorema dasarnya, maka kita akan membuktikan teorema tersebut. Jika AX sama dengan B adalah suatu sistem persamaan linear, maka tepat salah satu dari yang berikut ini adalah benar. A. Sistem tersebut tidak mempunyai solusi. B. Sistem memiliki tepat satu solusi. Atau C. Sistem memiliki lebih dari satu solusi. Maka, bukti ini akan lengkap jika kita dapat menunjukkan bahwa sistem tersebut memiliki tak terhingga banyaknya solusi. Kita anggap AX sama dengan B, mempunyai lebih dari satu penyelesaian. Dan kita misalkan X0 sama dengan X1 min X2, dengan X1 dan X2 adalah sembarang 2 penyelesaian yang berbeda. Oleh karena itu, X1 dan X2 berbeda. Maka, matriks X0 adalah tak nol. Sehingga apabila kita jabarkan adalah AX0 sama dengan A dalam kurung X1 min X2 tutup kurung sama dengan A dikali X1 min A dikali X2 sama dengan B min B, yaitu 0. Jika sekarang kita misalkan K adalah sembarang skalar, maka A buka kurung X1 tambah K X0 tutup kurung, maka A X1 ditambah A buka kurung K X0 tutup kurung sama dengan AX1 ditambah K buka kurung A X0 tutup kurung sama dengan B ditambah K0 sama dengan B ditambah 0, yaitu 0. Akan tetapi, ini menyatakan bahwa X1 ditambah KX0 adalah penyelesaian dari AX sama dengan B. Karena X0 tak 0 dan ada tak hingga banyaknya pilihan untuk K, maka sistem AX sama dengan B mempunyai tak hingga banyaknya penyelesaian.
Pembahasan selanjutnya yaitu menyelesaikan sistem linear dengan inverse matriks. Teorema 2, jika A adalah matriks n kali n yang dapat dibalik, maka untuk setiap matriks B yang berukuran n kali 1, sistem persamaan A dikali X sama dengan B mempunyai persis satu pecahan, yakni X sama dengan inverse A dikali B. Karena A dalam kurung inverse A dikali B sama dengan B, maka X sama dengan inverse A dikali B adalah solusi dari persamaan A dikali X sama dengan B. Misal X0 adalah sembarang solusi yang lain, kita akan menunjukkan bahwa X0 juga merupakan solusi dari AX sama dengan B. Karena X0 adalah sembarang solusi, maka berlaku AX0 sama dengan B dan AX0 sama dengan B. Dengan mengalihkan kedua ruas dengan inverse A, diperoleh X0 sama dengan inverse A dikali B. Dengan demikian, X0 sama dengan X atau AX sama dengan B hanya memiliki tepat satu solusi. Atau dengan cara memanipulasi sehingga AX sama dengan B per A. Nah, kita ketahui bahwa suatu matriks apabila dikalikan dengan suatu matriks identitas akan menghasilkan matriks itu sendiri, sehingga muncullah persamaan I dikali B sama dengan B. Nah, dan kita tahu juga bahwa apabila suatu matriks dikalikan inverse matriksnya akan menghasilkan matriks identitas. Oleh karena itu kita ubah matriks identitas ini menjadi matriks A dikali inverse dari matriks A dikali B sama dengan B. Setelah itu kita asosiatifkan antara inverse A dikalikan dengan B menghasilkan X, sehingga A dikali X sama dengan B. Nah, lalu kedua ruas kita bagi dengan A sehingga hasilnya yaitu X sama dengan inverse A dikali B. Berlanjut kepada contoh. Tentukan solusi dari sistem persamaan linear berikut, di mana 1x1 plus 2x2 plus 3x3 sama dengan 5, 2x1 plus 5x2 plus 3x3 sama dengan 3, 1x1 plus, karena ini tidak ada x2 maka kita anggap 0, plus 0x2 plus 8x3 sama dengan 17. Penyelesaian dalam bentuk matriks, sistem ini dapat ditulis sebagai A dikali X sama dengan B, dengan matriks A berisikan angka 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Matriks X berisikan variabel X1, X2, dan X3. Dan matriks B berisikan angka 5, 3, dan 17. Pada subbab sebelumnya kita tunjukkan bahwa A dapat dibalik, yaitu nah ini tentu dalam cara inverse, di samping matriks A ini ditambahkan matriks identitas. Lalu setelah ditambahkan matriks identitas di samping matriks A, kita menyelesaikannya dengan cara mereduksi matriks ke bentuk eselon baris reduksi. Nah, setelah diselesaikan maka akan menghasilkan inverse dari A, yaitu sama dengan min 40, 16, 9, 13, min 5, min 3, 5, min 2, dan min 1. Nah, maka berdasarkan teorema 2, penyelesaian sistem tersebut adalah X sama dengan inverse dari A dikali B, yaitu di mana inverse dari A min 40, 16, 9, 13, min 5, min 3, 5, min 2, min 1 dikali dengan matriks B yang berisikan angka 5, 3, dan 17. Nah, lalu setelah dikalikan menghasilkan matriks yang baru, yaitu berisikan angka 1, min 1, dan 2, atau di mana X1 sama dengan 1, X2 sama dengan min 1, dan X3 sama dengan 2. Nah, catatan, metode ini hanya berlaku jika banyaknya sistem persamaan linear sama dengan banyaknya variabel dan matriks koefisien dapat dibalik. Selanjutnya, jika kita menemukan urutan sistem persamaan linear, yaitu AX sama dengan B1, AX sama dengan B2, AX sama dengan B3, hingga berlanjut kepada AX sama dengan BX, maka solusinya dapat diperoleh dengan satu inverse matriks dan K perkalian matriks
Adapun metode yang paling efisien adalah dengan membentuk matriks, yaitu yang berisikan matriks A, lalu di samping kanannya ada matriks B1, di samping kanannya lagi ada matriks B2, hingga berlanjut kepada matriks BK di samping kanannya, di mana matriks-matriks koefisien A diperbesar dengan semua K dari matriks B1, B2, hingga kepada BK. Selanjutnya yaitu mengenai contoh menyelesaikan dua sistem linear sekaligus. Tentukan solusi dari kedua sistem persamaan linear berikut, di mana persamaan linear yang A yaitu x1 plus 2x2 plus 3x3 sama dengan 4, 2x1 plus 5x2 plus 3x3 sama dengan 5, 1x1 plus 0x2 plus 8x3 sama dengan 9. Sedangkan untuk persamaan B yaitu 1x1 plus 2x2 plus 3x3 sama dengan 1, 2x1 plus 5x2 plus 3x3 sama dengan 6, 1x1 plus 0x2 plus 8x3 sama dengan min 6. Nah, dapat kita ketahui bahwa solusi kedua sistem memiliki koefisien matriks yang sama. Jika kita menambahkan matriks koefisien ini dengan kolom konstanta di sisi kanan sistem ini, maka akan kita dapatkan. Nah, bisa kita lihat untuk matriks yang baru ini, di mana matriks pertama kan untuk yang kolom pertama itu berisikan koefisien matriks koefisien. Nah, di sebelah kanannya lagi yaitu kolom konstanta untuk persamaan yang A, sedangkan di samping kanannya lagi yaitu kolom konstanta untuk persamaan yang B. Nah, setelah terbentuk matriks seperti ini, kita mereduksikan matriks ini ke bentuk echelon baris tereduksi, maka akan diperoleh bentuk matriks baru, di mana matriks ini berisi kolom pertama yaitu matriks identitas, di kolom kedua yaitu penyelesaian untuk solusi untuk persamaan linear yang A, sedangkan di samping kanannya lagi yaitu penyelesaian untuk sistem persamaan linear yang B. Nah, mengikuti dari dua kolom terakhir bahwa solusi sistem A adalah x1 sama dengan 1, x2 sama dengan 0, x3 sama dengan min 1, dan solusi sistem B adalah x1 sama dengan 2, x2 sama dengan 1, dan x3 sama dengan min 1. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lucy Melini. Di sini saya akan menjelaskan sifat matriks yang dapat dibalik. Untuk menunjukkan bahwa matriks A memiliki inverse, perlu ditemukan matriks B, yaitu n dikali n, sedemikian sehingga matriks A dikali matriks B sama dengan matriks identitas, dan matriks B dikali matriks A sama dengan matriks identitas. Teorema selanjutnya akan menunjukkan bahwa jika kita menghasilkan matriks B memenuhi kondisi yang baik, maka kondisi yang lainnya akan berlaku secara otomatis. Teorema 3. Misalkan A merupakan suatu matriks bujur sangkar atau matriks persegi. 1. Jika B matriks bujur sangkar atau persegi yang memenuhi B dikali A sama dengan matriks identitas, maka matriks B sama dengan inverse dari matriks A. 2. Jika B merupakan matriks bujur sangkar yang memenuhi matriks A dikali matriks B sama dengan matriks identitas, maka matriks B sama dengan inverse dari matriks A. Akan dibuktikan poin 1. Asumsikan bahwa matriks B dikali A sama dengan matriks identitas. Jika kita dapat menunjukkan bahwa A memiliki inverse, bukti dapat diselesaikan dengan mengalihkan matriks B dikali matriks A sama dengan matriks identitas dengan cara mensubstitusikan inverse dari A pada kedua sisi. Sehingga didapat matriks B dikali matriks A dikali inverse dari matriks A sama dengan matriks identitas dikali inverse dari matriks A. Sehingga didapat matriks B dikali matriks identitas sama dengan matriks identitas dikali inverse dari matriks A. Diperoleh matriks B sama dengan inverse dari matriks A. Dengan cara yang sama, dapat dibuktikan pula untuk bagian poin kedua.
Selanjutnya yaitu teorema 4 atau teorema ekuivalen. Jika A merupakan matriks N dikali N, maka pernyataan berikut adalah ekuivalen. Di mana A, matriks A dapat dibalik, B, AX sama dengan 0 hanya memiliki solusi trivial. C, bentuk eselon baris tereduksi dari matriks A adalah matriks identitas. D, matriks A dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari matriks-matriks elementer. E, AX sama dengan B konsisten untuk setiap matriks B, di mana N dikali 1. F, AX sama dengan B memiliki tepat satu solusi untuk setiap matriks B, di mana N dikali 1. Selanjutnya, kita akan membuktikan ekuivalensi dengan membangun rantai implikasi. Hal ini membuktikan bahwa validitas dari satu pernyataan menyiratkan validitas dari semua yang lainnya. Dan hal ini pula menyatakan bahwa kesalahan dari salah satu menyiratkan kesalahan dari yang lainnya. Pembuktian sifat A sampai D sama seperti pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Pertama, jika A, maka B. Asumsikan matriks A dapat dibalik dan misalkan X menjadi solusinya. Kalikan kedua sisi dari persamaan dengan matriks inverse A, sehingga menghasilkan inverse A dikali AX sama dengan inverse A dikali 0. Kurung buka, inverse A dikali A dikali X sama dengan 0, sehingga menghasilkan matriks identitas dikali X sama dengan 0, atau X sama dengan 0. Hal ini membuktikan bahwa matriks A hanya memiliki solusi trivial. Yang kedua, jika B, maka C. Misalkan AX sama dengan 0 menjadi matriks dari sistem A11X1 ditambah A12X2 ditambah seterusnya hingga A1NXN sama dengan 0. Kemudian baris kedua A21X1 ditambah A22X2 ditambah seterusnya hingga A2NXN sama dengan 0. Dan seterusnya hingga AN1X1 ditambah AN2X2 dan seterusnya hingga ANNXN sama dengan 0. Dan kita anggap bahwa sistem hanya memiliki solusi trivial. Jika kita menyelesaikannya dengan eliminasi Gauss-Jordan, maka sistem persamaan yang sesuai dengan bentuk eselon baris tereduksi dari matriks berluasan menjadi X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan seterusnya hingga Xn sama dengan 0. Maka matriks perluasannya dapat terlihat pada PowerPoint. Dapat kita lihat pada PowerPoint, jika kita mengabaikan kolom terakhir yang semuanya 0, di masing-masing matriks ini kita dapat menyimpulkan bahwa bentuk eselon baris tereduksi dari matriks A adalah matriks identitas. Yang ketiga yaitu jika C, maka D. Asumsikan bahwa bentuk eselon baris tereduksi dari matriks A adalah matriks identitas. Maka matriks A dapat direduksi ke matriks identitas dengan operasi baris elementer terbatas. Dengan demikian, kita dapat menemukan matriks-matriks elementer E1, E2, dan seterusnya hingga EK, sedemikian sehingga EK dan seterusnya E2, E1 hingga A sama dengan matriks identitas. Persamaan tersebut menyatakan bahwa matriks A sebagai produk dari matriks elementer. Yang keempat, yaitu jika D, maka A. Jika A adalah produk matriks elementer, maka matriks A adalah produk dari matriks yang dapat dibalik. Dan karenanya, matriks A dapat dibalik. Karena kita telah membuktikan A sampai D, maka kita akan membuktikan jika A, maka F, jika F maka E, dan jika E maka A. Untuk yang pertama yaitu jika A maka F. Hal ini
sudah dibuktikan oleh teman saya pada pembuktian teorema 2. Adapun bunyi dari teorema 2 yaitu jika A adalah matriks N dikali N yang memiliki inverse, maka untuk setiap matriks B dengan N dikali 1, sistem persamaan AX sama dengan B memiliki tepat satu solusi, yaitu X sama dengan inverse dari matriks A dikali B. Selanjutnya yaitu jika F maka E. Hal ini terbukti dengan sendirinya karena jika AX sama dengan B memiliki tepat satu solusi untuk setiap matriks B dengan N dikali 1, maka AX sama dengan B konsisten untuk setiap matriks B dengan N dikali 1. Selanjutnya yaitu jika E maka A. Jika sistem AX sama dengan B konsisten untuk setiap matriks B dengan N dikali 1, maka khususnya untuk sistem ini yaitu AX di mana kolom 1 0 0 dan seterusnya sampai 0, AX2 0 1 0 dan seterusnya sampai 0, kemudian hingga AXN dengan kolom 0 0 0 dan seterusnya sampai 1. Misalkan X1, X2, dan seterusnya hingga Xn menjadi solusi dari sistem masing-masing, kita akan bentuk matriks C dengan N dikali N yang memiliki solusi sebagai kolom. Jadi, C memiliki bentuk yaitu X1, X2, dan seterusnya hingga Xn. Sebagaimana yang pernah dibahas, produk dari A dikali C akan menjadi AC sama dengan AX1, AX2, dan seterusnya hingga AXN, di mana matriksnya akan membentuk suatu matriks identitas. Apabila kita perhatikan bagian dari B teorema 3 didapatkan yaitu C sama dengan inverse dari matriks A. Dengan demikian, matriks A dapat dibalik. Baik, saya Hisham Ahyani, NIM 19081050021 akan menjelaskan tentang materi masalah fundamental. Pada teorema kelima disebutkan bahwa misalkan A dan B matriks-matriks bujur sangkar dengan ukuran yang sama, jika A, B dapat dibalik, maka A dan B masing-masing juga harus dapat dibalik. Terdapat masalah fundamental yaitu misalkan A adalah sebarang matriks M kali N, tentukan semua matriks B M kali 1 sedemikian sehingga sistem AX sama dengan B itu konsisten. Contohnya seperti ini. Tentukan syarat yang harus dipenuhi B1, B2, dan B3 agar sistem berikut konsisten. Jadi persamaannya X1 plus X2 plus 2X3 sama dengan B1, X1 plus 3X3 sama dengan B2, 2X1 plus X2 plus 3X3 sama dengan B3. Jadi kita disuruh mencari nilai B1, B2, B3 nya atau syarat B1, B2, B3 nya juga agar sistem A kali X itu sama dengan B konsisten. Solusi matriks perluasannya adalah sebagai berikut: 1, 1, 2, B1, 1, 0, 1, B2, 2, 1, 3, B3. Jika kita operasikan menggunakan operasi baris elementer, pertama untuk baris kedua min 1 dikali baris pertama ditambahkan ke baris kedua. Kemudian untuk baris ketiganya min 2 dikali baris pertama ditambahkan ke baris ketiga, sehingga didapatkan 1, 1, 2, B1, 0, min 1, min 1, B2 dikurangi B1.
dan untuk baris ketiganya 0 min 1 B3 dikurangi 2B1. Kemudian pada baris kedua, agar satu utamanya bisa menjadi satu utama, kan itu masih min 1, jadi kita kalikan dengan min 1. Jadi baris keduanya 0 1 1 B1 min B2. Kemudian kita nolkan yang baris ketiga. Caranya baris kedua ditambahkan ke baris ketiga, hasilnya menjadi 1 1 2 B1 0 1 1 B1 min B2 0 0 0 B3 min B2 min B1. Nah, jika kita ini buat menjadi sebuah persamaan, di sini kan B1 berarti sama dengan 1 plus 1 plus 2 atau B1 sama dengan 4, ini persamaan 1. Kemudian persamaan keduanya B1 kurang B2 sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Persamaan ketiganya B3 dikurangi B2 dikurangi B1 sama dengan 0. Itu persamaan ketiga. Kalau kita eliminasi, didapat B2 nya itu 2, kalian bisa lihat sendiri. Nah, kemudian dimasukkan ke persamaan ketiga B2 nya, karena tadi B1 nya 4 kan, berarti nanti B3 nya dapat 6. Didapat B1 nya 4, B2 nya 2, B3 nya 6. Jika kita masukkan ke persamaan 3, B3 min B2 min B1 sama dengan 0, diperoleh 0 sama dengan 0. Jadi konsisten seperti itu. Atau cara lainnya itu B3 sama dengan B1 plus B2. B3 nya kan 6, B1 4 plus B2 nya 2, jadi 6 sama dengan 6, konsisten. Jadi sekarang terbukti dari baris ketiga dalam matriks bahwa sistem memiliki solusi jika dan hanya jika B1, B2, dan B3 itu memenuhi syarat sebagai berikut. B3 dikurangi B2 dikurangi B1 sama dengan 0, atau B3 sama dengan B1 plus B2. Nah, untuk menyatakan kondisi ini dengan cara lain, AX sama dengan B konsisten jika dan hanya jika B adalah matriks bentuk B1, B2, B1 plus B2. Contoh lainnya seperti ini. Kondisi seperti apa yang harus dipenuhi B1, B2, dan B3 untuk sistem persamaan berikut. X1 plus 2X2 plus 3X3 sama dengan B1. Kemudian 2X1 plus 5X2 plus 3X3 sama dengan B2. Kemudian X1 plus 8X3 sama dengan B3. Contoh soal ini sama seperti pada materi menyelesaikan linear dengan inverse matrix di slide sebelumnya ya. Jadi dengan proses yang sama seperti pada contoh soal tersebut, reduksi bentuk ini ke bentuk eselon baris reduksi menghasilkan hasil sebagai berikut. 1, 0, 0 min 40 B1 plus 16 B2 plus 9 B3. Nah, ini tuh satu kesatuan, min 40 B1 plus 16 B2 plus 9 B3. Terus 0, 1, 0 13 B1 min 5 B2 min 3 B3. Kemudian 5 B1 min 2 B2 min B3. Nah, tadi yang min 40 B1 dan seterusnya itu menjadi X1, X2, dan X3 nya. Berarti kita cari B1, B2, dan B3 nya menggunakan eliminasi. Jika kita eliminasi persamaan-persamaan tadi, maka didapat hasil sebagai berikut.
Kita eliminasi persamaan kedua tadi, 13B1 min 5B2 min 3B3 sama dengan 1, dengan persamaan ketiga 5B1 min 2B2 min B3 sama dengan 1. Didapat persamaan lain, misalkan A min 2B1 plus B2 sama dengan min 2. Kemudian yang eliminasi persamaan 1 dengan persamaan 2. Didapat persamaan lain min B1 plus B2 sama dengan 4. Terus kita eliminasi lagi persamaan 1 dengan persamaan 3 yang min 40B1 plus 16B2 plus 9B3 sama dengan 1 dengan 5B1 min 2B2 min B3 sama dengan 1. Itu didapat langsung B3 nya sama dengan 9. Sudah ketemu B3, berarti tinggal mencari B1 dan B2. Untuk mencari B1 kita eliminasi persamaan yang min B1 plus B2 sama dengan 4 dan min 2B1 plus B2 sama dengan min 2. Didapat B1 nya sama dengan 6. Karena tadi B3 sudah tahu 9, B1 6, kita masukkan ke persamaan 1, 2 atau 3. Kita masukkan ke yang persamaan 3 saja. 5B1 min 2B2 min B3 sama dengan 1. 5 dikali B1 nya 6 min 2 B2 yang kita cari B2 min 9 sama dengan 1. Min 2 B2 5 dikali 6 30 dikurangi 9 21 sama dengan 1. Min 2 B2 1 dikurangi 21 min 20, berarti B2 nya sama dengan 10. Kita sudah menemukan B1 B2 B3 nya itu 6 9, B1 6 B2 10 dan B3 nya 9. Kita coba masukkan ke setiap persamaannya. Persamaan 1 dulu, kita peroleh 1 sama dengan 1 untuk X1 nya. Kemudian persamaan 2 juga sama, 1 sama dengan 1 untuk X2, dan untuk X3 nya juga sama, 1 sama dengan 1. Seperti itu sistemnya konsisten dan memiliki solusi tunggal. Jadi matriks B M kali 1 haruslah B1 nya 6, B2 nya 10 dan B3 nya 9 agar AX sama dengan B itu konsisten. Terima kasih kepada teman-teman anggota kelompok 6 yang sudah mempresentasikan materi sistem persamaan dan keterbalikan dengan baik. Semoga apa yang telah kita presentasikan bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman semua. Amin. Cukup sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.